Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Nak? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu senang mendengar. Kalau boleh tahu ada apa ya Ibu memanggil saya ke ruangan ini? Jadi begini Nak, berdasarkan pengamatan Ibu dan laporan dari beberapa wali kelas yang mengajar, katanya kamu ini sangat jarang ke sekolah. Bahkan 1 bulan terakhir ini kamu tidak ke sekolah. Kalau boleh tahu ada apa ya? Tidak apa-apa kok Bu, kemarin saya cuma sakit. Bila Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya dalam bimbingan konseling itu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Apapun yang akan kamu ceritakan itu akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi ceritakan saja apa yang mengganggu pikiran kamu ataupun perasaan kamu. Jangan sungkan atau takut untuk bercerita. Anggaplah ibu ini sebagai teman baik untuk kamu. Saya masih ragu Bu. Begini, ibu di sini ingin membantu kamu. Jadi ibu harap kamu bisa percaya sama ibu. Saya percaya sama ibu. Jadi bagaimana? Apakah kamu bisa menceritakan lebih lanjut terkait alasan kamu jarang ke sekolah? Jadi begini Bu, sebenarnya saya merasa kurang nyaman dengan teman-teman saya di kelas. Saya merasa tidak cocok dengan sifat-sifat seakan-akan tidak ada yang mau bergaul dengan saya, dan mereka juga hanya mau berteman dengan status ekonomi saya yang sama dengan mereka. Baik, terima kasih. Karena kamu sudah jujur dan bercerita kepada ibu, jadi kamu ini merasa kurang nyaman dan merasa tidak ada yang mau berteman dengan kamu di sekolah. Kamu juga merasa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Apakah masih ada alasan lain sehingga kamu jarang ke sekolah? Sebenarnya masih ada Bu. Saya selalu merasa sendiri di kelas, dan seringkali ketika proses pembelajaran berlangsung, saya tidak paham dengan pembelajaran dan saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Hal itulah yang membuat saya lebih memilih untuk tidur. Dari ketidakpahaman yang saya alami, saya jadi merasa salah jurusan, sehingga minat untuk belajar saya semakin berkurang Bu. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Bagaimana posisi kamu ketika merasa sendirian, keramaian, dan bagaimana ketidakpahaman akan pembelajaran yang membuat motivasi belajar kamu berkurang, sehingga membuat kamu jarang ke sekolah. Apakah kamu tidak pernah mencoba untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman kelasmu? Tidak Bu, saya malas berurusan dengan orang-orang berbagai macam karakter. Saya juga takut akan penolakan dari teman-teman saya. Oh begitu. Jadi apakah kamu ingin terus-terusan berada di situasi seperti ini? Tidak memiliki teman dan juga akan berdampak kepada kehadiran dan nilai kamu di sekolah. Tentunya tidak Bu, saya juga ingin punya teman dan hidup seperti dengan anak-anak lainnya yang bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Ibu senang mendengar keinginan kamu ini untuk berubah. Jadi menurut kamu hal pertama apa yang harus kamu ubah agar punya banyak teman seperti yang lainnya? Menurut saya Bu, saya harus mengubah pikiran-pikiran negatif saya tentang teman saya. Saya juga harus berpikir positif thinking dan tidak langsung menjudge teman saya dari tampilan luarnya. Oke baik, menurut kamu apakah ada hal lain lagi yang harus kamu lakukan? Menurut saya Bu, saya juga harus belajar untuk membuka diri terhadap teman-teman saya dan tidak sungkan untuk meminta tolong. Oh oke. Menurut ibu itu merupakan satu langkah yang baik. Bagaimana kamu bisa belajar untuk membuka diri, untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman kamu. Kalau begitu, kira-kira masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Oke, saya merasa sudah cukup lega. Salah aja gitu. Oke baik, sebelumnya ibu mau bertanya kembali terkait perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling hari ini. Saya merasa cukup
enggak Bu, karena setidaknya saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Kalau begitu, sekarang kita evaluasi apakah solusi terkait dengan yang kamu sampaikan tadi. Bagaimana kamu mengubah pikiran-pikiran negatif, bagaimana kamu harus berpikiran positif, tidak menilai teman-teman kamu dari tampilan luarnya, dan juga tidak sungkan untuk meminta tolong. Apakah nantinya itu bisa diterapkan bersama teman kelas kamu? Menurut saya itu adalah cara yang tepat Bu, karena selama ini saya langsung mengambil kesimpulan dari tindakan teman saya. Saya juga terlalu menutup diri. Baik, Ibu senang karena kamu sudah menyadari dan sudah tahu apa yang harus kamu perbaiki. Semoga kedepannya bisa beradaptasi dengan teman-teman kamu, bisa mulai terbuka dengan orang-orang di lingkungan sekitar kamu, dan bisa lebih rajin lagi untuk datang ke sekolah. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin itu saja Bu. Oke, baik, kalau begitu mungkin kita akhiri pertemuan kita. Ibu harap dari pertemuan kita ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu. Dan ingat, untuk datang kembali ke ruangan ini untuk berkonsultasi kepada Ibu mengenai masalah yang kamu alami. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Dari hasil pengamatan saya dari attending itu, membangun komunikasi itu sudah cukup bagus, karena konselor dapat menunjukkan empati kepada konselinya, dan konseli juga dapat memberikan rasa hormat kepada konselor dan menyampaikan kata-kata penerimaan pada konseli. Kedua, ada posisi duduknya. Menurut saya konselor dan konseli juga cukup posisi duduknya itu cukup bagus, karena konselor dan konseli sudah mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat dan mengatur duduk secara santai, melakukan kontak mata yang bagus, dan mengatur gerakan tangan dan kaki si konseli. Yang ketiga, keterampilan mengamati. Konsel sudah cukup bagus karena konselor dapat memahami gerakan tubuh konseli dan memahami ekspresi konseli. Dan yang keempat, ada keterampilan mendengar. Menurut saya sudah cukup bagus karena konselor dapat fokus memperhatikan pembicaraan konseli tentang masalah yang dihadapi konseli, dan fokus dengan proses terjadinya peristiwa yang akan dialami konseli. Baik, sekian dari saya. Baik, dari penilaian saya, dari pengamatan saya dari segi responding, dari merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat, dan memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi pemikiran itu sudah sangat bagus. Selanjutnya, merespon perasaan. Merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli juga sudah cukup bagus. Merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli juga sudah bagus. Dan selanjutnya, untuk merespon makna, yang pertama memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli, memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseli, dan memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan konseli. Sudah bagus. Selanjutnya, dari segi mempersonalisasikan, yang pertama membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya. Itu sudah cukup bagus, serta dengan merumuskan kekurangan konseli dengan sekaligus menunjukkan keinginan konseli, itu juga sudah bagus. Baik, dari pengamatan saya tentang menginisiasi kegiatan konseling, menurut saya membantu konseling merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukannya. Menurut saya konseling
sudah melakukannya. Membantu konseli mengembangkan langkah-langkah awal, menengah akhir yang akan dilakukannya juga konseli sudah melakukannya dengan baik. Membantu konseli menetapkan waktu memulai kegiatan langkah-langkah menurut saya cukup kurang karena belum dipaparkan. Bersama konseli menetapkan waktu pertemuan untuk langkah-langkah yang akan dilakukan konseli juga cukup kurang karena belum diterapkan. Memberikan penguatan positif negatif terhadap konseli untuk rencana kegiatannya menurut saya sudah cukup. Kemudian ada terminasi, menyampaikan bahwa waktu konseli telah habis dan meminta konfirmasi konseli menurut saya sudah cukup, sudah dilakukan. Membantu konseli membuat simpulan menurut saya juga sudah cukup karena konselor sudah melakukannya. Memberikan penguatan positif juga menurut saya sudah cukup, dan mendiskusikan rencana yang tindak lanjut yang perlu dilakukan juga menurut saya sudah dilakukan oleh konselor.